Nasib naas selebgram Chandrika Chika kini seakan sudah diramalkan oleh Billy Syahputra jauh hari sebelumnya. Hal itu pun terungkap dalam suatu podcast yang diposting Billy Syahputra di akun sosial media yang ia kelola. Pada momen tersebut, Billy secara to the point menasihati Chika agar tidak bersentuhan dengan barang haram narkoba jika ingin sukses dalam hidup. Sontak saja, nasihat Billy tersebut mendapatkan respon mengejutkan dari netizen. Sementara itu, kemarin orang tua Chika pun kembali menjenguk Chika di tahanan Polres Metro Jakarta Selatan dengan membawa makanan kesukaan putri mereka. Lantas benarkah keluarga meminta polisi agar Chika dilakukan asesmen di BNNK dan berharap agar Chika bisa direhabilitasi? Seperti apa pula pihak kepolisian menanggapi permohonan pihak keluarga? Dan seperti apa pula praktisi hukum menelisik kemungkinan Chika direhab atau dipidana? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sebelum momen selebgram Chandrika Chika ditangkap polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan karena kasus narkoba, ternyata Billy Syahputra pun sudah pernah memperingatkan Chika untuk tidak memakai narkoba jika ingin sukses di panggung hiburan. Nasihat itu pun diposting Billy dalam podcastnya di sosial media. Entahlah kenapa Billy memiliki insting ketika itu. Ketika melihat kenyataan saat ini di mana Chika mendekam di sel tahanan karena kasus narkoba. Netizen pun menduga bahwa Billy seakan memiliki firasat bahwa Chika akan berurusan dengan obat terlarang tersebut. Sebab kala itu Billy pun terlihat sangat dekat dengan Chika, di mana kedekatan keduanya pun seolah berstatus pacaran. Bahkan Chika pun diajak Billy ikut dalam grand opening usaha kuliner miliknya dan ketika itu keduanya pun terlihat sangat lengket. Chika juga memberikan support dan doanya atas kesuksesan usaha milik Billy tersebut. Inilah sejumlah komentar netizen atas podcast Billy di mana Billy pun memberikan nasihat kepada Chika. Realistis, yang penting jangan narkoba. Kok langsung ke topik narkoba ya? Apa Billy udah tahu kebiasaan Chika yang dekat narkoba? Biasanya orang kasih nasihat yang dekat dengan kebiasaan, jangan sering begadang, jangan sering kebanyakan jajan sembarangan, harus banyak olahraga dan lain-lain. Pantes, ibunya kayak biasa aja pas datang ke kantor polisi. Mukanya bukan tegar, sedih, tapi lebih kaya yang mensyukuri diam-diam. Mungkin udah sering dinasehatin, tapi anaknya emang susah dibilangin. Tulis netizen mengomentari podcast Billy bareng Chika dan ibunda Chika. Kayaknya sih Billy udah tahu nih si Chika udah kena ini barang. Makanya langsung to the point bahas itu. Komentar netizen lainnya. Billy selalu bilang sama Chika, Cik yang penting jangan narkoba. Itu yang paling utama. Itu paling utama. Doanya doa. Walaupun nggak tahu dikabulin apa enggak ya. Baru pulang bau mak. Semoga karena bebek ini
cabangnya makin banyak. Sukses terus buat Bang Billy dan teman-teman. Amin. Itu aja dari aku. Baik, kalau begitu terima kasih. Kasih tepuk tangan buat kita semua. Kandang Bebek. Pada momen tersebut, tampak Billy Syahputra kompak dengan Chika turun ke jalan dan memamerkan kedekatan mereka berdua pada saat itu. Ya, keduanya terlibat dalam keseruan membagikan voucher makan gratis di usaha kuliner terbaru milik Billy Syahputra pada saat itu. Chika pun tampak bersemangat yang tentu saja memompa semangat Billy Syahputra untuk bersemangat mengenalkan resto yang dibangunnya kepada masyarakat sekitar. Biar abang kali-kali makan bebek crispy, ya silakan dikasih. Bang, lagi ngapain bang? Kita lagi bagi voucher guys. Voucher 25.000, kalau kurang lebih 35.000, jadi tinggal bayar 10.000 aja. 10.000 bisa makan bebek crispy plus nasi serta sambal-sambalnya seperti itu. Oke, saatnya kita. Ada lagi ya vouchernya? Ada lagi voucher. Makan bebek cuma Rp10.000. Makan bebek Rp10.000. Ayo. Kedekatan Chandrika Chika dengan Billy Syahputra pada momen pembukaan resto milik Billy tersebut menyeruak. Bagaimana tidak, Chika meminta Billy untuk makan sepiring berdua. Permintaan Chika pun akhirnya dituruti oleh Billy. Pada momen ini, aksi keduanya pun layaknya sepasang kekasih. Bagaimana tidak, Billy pun akhirnya terbawa arus permainan romansa Chika yang meminta Billy untuk menyuapi dirinya. Bukan hanya sekali hal itu diminta Chika, melainkan sampai 2 kali. Yang tak kalah mendebarkan adalah sentilan Billy yang menyinggung tentang perasaan Chika pada dirinya. Hingga aksi Chika mengangguk ketika ditanya Billy apakah Chika menyukai dirinya. Piringku mana? Bareng berdua, kenapa sih? Ya Allah, lo tuh pengen banget gue berdua sama lu ya? Iya. Nanti lu jatuh cinta sama gue. Ih, pengen banget berdua Chika. Kan emang gak bisa dipisahkan. Emang susah ya kalau udah suka sama orang ya? Suka sama gue kan? Iya. Dan berharap lo kalau gue juga suka sama lo. Suka banget gue bebek bener. Udah, mantep bebek tuh. Rate 1 sampai 10 berapa? Gue tuh kalau makan bebek nih. Coba rate 1 sampai 10 berapa sukanya? Bebek 10. 10. Apalagi bebek-bebek umur 19 tahun, 20 tahun. Bebek-bebek kayak gini umur kecil. Gue suka banget tuh. Pakai ini, sambal nasi. Enak banget. Aku mau. Mantap. Lihat nasinya. Mana crispy-crispy-nya? Top. Enak makan pemirsa. Dikit tahu. Makan. Enak gak? Ngopinya cewek gigi. Enak kan? Bebeknya enak, disuapinin nama artis tuh. Mantap kan? Mantap. Kedekatan Billy Syahputra dengan Chandrika Chika juga terlihat ketika keduanya kompak menghibur pengunjung dengan berbagai macam games yang mereka suguhkan. Keduanya pun larut dalam keseruan bersama pengunjung. Semangat Chika ketika itu merupakan bentuk tingginya dukungan Chika terhadap Billy yang begitu semangat untuk menjajal bisnis kuliner di Jakarta. Oke, ini gampang Bu, sini Bu. Siapa yang mau hadiah 100.000? Ayo. Sebut ya. Mengejutkan, jauh sebelum Chandrika Chika tertangkap dalam kasus narkoba, ternyata Billy Syahputra pun sempat mengingatkan Chika agar tidak memakai narkoba jika ingin sukses sebagai selebgram. Lantas benarkah polisi pun mengabulkan permohonan pihak keluarga agar Chika menjalani asesmen di BNNK
supaya Chika dapat direhabilitasi. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Thank you. Makasih Silet. Terima kasih banyak Silet. Terima kasih. Terima kasih Silet. Terima kasih. Ini semua buat kalian. Segera hanya di RCTI. Halo, saya Krisdayanti. Ayo subscriber Intens Investigasi jelang 3 juta subscriber. Wow, banyak. Pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan masih terus melakukan proses hukum terhadap Chandrika Chika dan kelima tersangka lainnya. Dan kemarin, Chika dan kelima temannya dibawa polisi ke BNNK guna menjalani asesmen sebagai penentu apakah mereka akan menjalani rehabilitasi atau menjalani proses hukum sebagai terpidana. Menurut pihak kepolisian, langkah asesmen diambil karena adanya permintaan dari pihak keluarga Chika dan kelima temannya. Seperti diungkap oleh pihak kepolisian sebelumnya, berdasarkan hasil tes urin diketahui bahwa 4 orang termasuk Chika positif mengandung narkotika jenis ganja, sedangkan 2 tersangka lainnya terbukti mengandung metafetamin. Dan berdasarkan keterangan polisi terungkap bahwa Chika sudah mengkonsumsi ganja setahun terakhir. Chika, masuk. Dibawa kemana Pak kalau boleh tahu Pak? Chika, gimana Chika? Chika gimana? Chika gimana? Neng, kabar Neng? Neng, kabar Neng? Neng, kabar Neng? Gak bisa kelapas Neng. Halo Neng, halo. Ya, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil penyidikan kita bahwa ke-6 tersangka itu tidak ada indikasi berkaitan dengan jaringan, jadi masih kategorinya pencandu atau pengguna narkotika. Jadi selanjutnya karena sudah ada permohonan berkaitan dengan permohonan rehabilitasi, jadi kita sudah bersurat juga kepada pihak BNNK untuk dilakukan asesmen terlebih dahulu oleh tim asesmen terpadu. Jadi ada tim asesmen terpadu di bawah naungan BNNK Jakarta Selatan. Jadi memang ini mau dikemana tadi Pak? Asesmen dulu ke BNNK Jakarta Selatan. Permohonan dari keluarganya. Berarti semuanya 6-6-nya ya? Iya. Hasilnya nanti menunggu setelah asesmen ya. Pihak keluarga Chandrika Chika yang sebelumnya mengaku syok dengan apa yang terjadi pada Chika terlihat menjenguknya di tahanan Polres Metro Jakarta Selatan. Dan kemarin mereka pun kembali menjenguk Chika sembari membawakan makanan kesukaan Chika serta melihat kondisi terkini Chika pasca menjalani asesmen yang dilakukannya kemarin. Bar ini datang mungkin untuk makanan. Untuk Chika di sini untuk tadi Chika dibawa ke BNNK, gimana Om tanggapannya? Apakah itu permohonan dari keluarga juga? Mungkin hari ini bawa makanan kesukaannya juga. Hari ini bawa makanan apa aja Tante? Cuma snack biasa. Tadi udah berkomunikasi langsung dengan Chika Tante?
Menunggu hasil asesmen dulu ya Tante. Ya cuma permintaan maaf aja gitu aja, karena ya dia juga nggak nyangka seperti ini. Karena emang bukan bilang ada pesta lah, pesta narkoba lah atau apa, nggak ada. Karena dia cuma datang ke situ ya cuma mau main aja. Banget. Jadi mudah-mudahan ada hikmahnya nanti setelah ini, pilih temannya yang bisa karya yang benar. Ya. Tapi dia mengakui nggak sih sama kesalahannya itu? Mengakui dia menyadari. Saya nggak mau ngomong ini dijebak atau apa, enggak lah. Kita belum tahu. Selama bergaul mungkin Cika dikenalkan nggak sih ke teman-temannya yang selalu, iya selalu. Karena saya selalu tanya kalau dia izin mau sama ketemu temennya ini siapa namanya, dan dia kasih tahu siapa. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akhirnya memproses permintaan keluarga agar Chandrika Cika menjalani asesmen di BNN guna menentukan apakah dirinya direhabilitasi atau tidak. Lantas, seperti apakah praktisi hukum ketika menanggapi proses hukum terhadap Chandrika Cika? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Ini adalah Amanda Manopo, Lesti Kejora, Arya Saloka, Denny Sumargo. Segera hanya di RCTI. Halo, saya Ali Tahir. Ayo subscribe Intens Investigasi jelang 3 juta subscribe. Wow, 3 juta sukses ya. I love you. Wow. Proses hukum yang dijalani Chandrika Cika ke depan sangat tergantung dari hasil pengembangan penyelidikan pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan. Untuk sementara, berdasarkan pengakuan Cika, ia pun hanya sebagai pengguna dan bukan pengedar. Meskipun demikian, polisi pun masih melakukan penelusuran lebih dalam. Di mata pakar hukum, penelusuran kasus penting dilakukan oleh polisi untuk menentukan apakah nantinya Cika akan dijatuhi hukuman ataupun direhab. Keputusan itu pun sangat tergantung dari hasil asesmen yang dilakukan oleh pihak BNN sesuai permohonan yang dilayangkan oleh pihak keluarga. Lantas, seperti apa pendapat praktisi hukum terkait hal tersebut? Diatur pasal 111 ya, Undang-Undang Narkotika ya, dan Undang-Undang pasal 111 ayat 1 itu bahwa hukuman pengguna ganja yaitu pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, dan pidana denda paling sedikit 800 juta dan paling banyak 8 miliar. Nah, jika memang dia terbukti secara sah memiliki narkotika golongan 1 ini. Nah, harus diingat pasal ini tidak memandang apakah berat dari ganja yang dimiliki itu kurang dari 1 gram atau lebih. Apakah dia bisa direhab atau tidak, itu tergantung asesmen nanti. Makanya di dalam Undang-Undang Narkotika sendiri itu diatur dia sampai 7 hari ya kan, sebelum dilakukan penahanan atau tidak. Yang paling penting dia diperiksa dulu,
dicari dulu siapa pengedarnya, kemudian apa saja barang buktinya, kemudian diakses dulu dia apakah masih bisa direhab atau memang harus dijebloskan ke dalam penjara. Kalau lihat jenis narkotikanya sudah dikonsumsi kalau lebih dari 1 tahun atau 1 tahun, itu bisa dikatakan adiktif pengguna narkotika. Di dalam proses adiktif ini tentunya dari pihak kepolisian juga harus mendalami dan meneliti ya, dan mengembangkan kasus narkotika ini, apakah dia murni pengguna atau pemakai ataukah ada peredaran narkotikanya. Nah, mungkin polisi biasanya untuk tahap awal ya, dia melakukan pengembangan atau penelusuran ya, penelusuran terhadap kasus ini, apakah kasus ini benar-benar Cika ini adalah pemakai ataukah dia juga mengedarkan. Jadi ada tahapan-tahapan yang akan dilalui apabila di dalam proses hukum ini, karena di dalam pasal 54 itu dijelaskan bahwa pemerintah itu menjamin dan memberikan suatu rehabilitasi atau pemulihan terhadap seorang yang terkena ataupun menggunakan atau kecanduan narkotika. Itu wajib hukumnya untuk bisa direhabilitasi. Tetapi dalam rehabilitasi ini tentunya menjadikan persyaratan-persyaratan. Apakah dia pengguna atau pengguna itu sudah terlalu parah adiktif atau masih taraf yang wajar. Kalau adiktif kan dia sudah tentunya sekarang ini melihat sampai ke otak, karena ini akan membahayakan dan sanksi sosialnya juga tentunya juga berdampak cukup serius. Nah, inilah yang harus dilihat. Kenapa harus dilakukan assessment di BNN? Dari assessment ini tentunya pihak yang ditahan atau ditangkap ataupun diduga melakukan tindak pidana narkotika, nah ini harus dilihat apakah mereka cuma sebagai pengguna saja atau dia adalah pengedar. Kalau di dalam rehabilitasi tentunya ini harus dengan serius melakukan rehab. Tapi di sini harus paham dulu bahwa temuannya itu di atas SEMA atau di bawah SEMA, ya kan? Di atas 5 gram atau di bawah 5 gram. Nah, ini harus dilihat, karena apabila di atas 5 gram maka pasal yang dikenakan tentunya yang dikenakan itu bisa juga dikatakan pasal 111 sampai 112, 113, 114. Dan ini harus dilihat, dan kadarnya pun jenisnya pun beda-beda semua. Kadang-kadang seorang yang adiktif itu akan berulang kembali melakukan hal yang sama, karena kalau sudah merusak otak tentunya ini masuk ke dalam darah yang tentunya pasti menyebabkan suatu kecanduan yang berakibat fatal. Karena kalau rehab itu kan tidak bisa dipidana karena dia pengguna, pemakai. Nah, di sini yang jelas adalah dia positif dulu. Tapi kalau dia tidak positif, dia menggunakan barang, itu bisa dikenakan 112 atau 114 kalau dia mengedar, seperti itu. Nah, kalau memang lepas daripada itu, makanya hasil dari asesmen BNN ini menjadi pokok penting buat mereka layak atau tidak untuk direhab. Di lain kisah, perang bintang dari ajang penghargaan bergengsi di panggung hiburan Indonesia, Silet Awards 2024, juga terjadi pada kategori pemain sinetron anak tersilet. Kelima aktris cilik berbakat tersebut adalah Ahmad Januar, bintang sinetron tukang ojek preman masih ngojek; Farah Sakila, bintang sinetron Doa di Langit Malam;
Juri Kenzi, bintang sinetron Doa di Langit Malam. Narafa Aziza, bintang sinetron Cinta Tanpa Karena. Dan Sharon Jovian, bintang sinetron Doa di Langit Malam. Lantas, seperti apa Farah Sakila menanggapi dirinya yang masuk ke dalam nominasi Silet Awards 2024? Pemain sinetron anak tersilet, nominasinya adalah sinetron tersilet, nominasinya adalah voting pilihan tersiletmu segera. Saksikan Malam Puncak Silet Awards 2024 live di RCTI. Halo pemirsa, kembali lagi sama aku Farah Sakila sebagai Sharma di Doa di Langit Malam. Sekarang kan aku pakai baju pasien karena aku dikejar-kejar sama Om Alis, terus aku kejedot dan masuk rumah sakit. Kita kan bersaing di sini. Jadi yang terbaik itu yang menang. Mudah-mudahan semuanya ada apa sih Ma? Semoga semua melakukan yang terbaik. Senang banget, semoga nanti aku menang. Makanya dukung aku terus ya. Pemirsa, jangan lupa segera vote aktor idola kalian untuk menjadi yang tersilet pada kategori pemain sinetron anak tersilet di ajang penghargaan Silet Award 2024 melalui RCTI Plus dan akun Instagram official RCTI. Lalu, komentar dengan mengetik tagar Vote Silet Awards 2024 spasi kode nominasi C1 untuk Ahmad Januar, C2 untuk Farah Sakila, C3 untuk Juri Kenzi, C4 untuk Narafa Aziza, C5 untuk Sharon Jovian. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Peraih Silet Awards adalah Silet Awards adalah segera hanya di RCTI.